Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba, khosatan keluarga besar Fakultas Dakwah. Sayyidullahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah, wabil akhos kepada keluarga besar Sivitas Akademika dari Fakultas Dakwah, Bapak Ibu dosen, dan wabil akhos kepada Bapak Ibu kajur dari Fakultas Dakwah yang kami hormati dan yang kami takrimi, tak lupa kepada wisudawan wisudawati dari Fakultas Dakwah yang kami banggakan. Suatu kehormatan saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini, dan saya ini mendadak sekali karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya ingat betul waktu saya sowan di Wakil Rektor 1 kepada Bapak Fauzi didampingi oleh Ibu Husnul dan teman-teman saya dari Fakultas Dakwah, khususnya dari bimbingan konseling Islam. Bapak Wakil Rektor 1 ngendika begini, mumpuni yang ngapurane jane kowe kuwi ora bodoh, cuma kurang pandai. Terus jawab, loh, apa bedanya bodoh dan kurang pandai? Ternyata Pak Warek 1 bilang bahwa kurang pandai mengatur waktu. Artinya bahwa dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah tentu ada yang cepat di dalam wisuda. Mungkin seperti saya, ada yang agak terlambat, dan hampir saja saya menjadi mahasiswa bantat. Bantat itu magel itu hampir tidak berkembang. Karena dulu pas saya di IAIN Purwokerto, jujur saja saya itu sebelumnya menerima jalur undangan di UIN Jogja. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, dan dari guru-guru saya di Madrasah Aliyah Negeri Kroya mengarahkan supaya yang kiranya dekat tapi tetap bisa dakwah, karena memang saya waktu itu masih pengajian di daerah Jawa Tengah khususnya, belum sampai luar Karsidenan Banyumas. Dan akhirnya saya ambillah di Fakultas Dakwah, dan waktu itu masih ada promosi untuk bimbingan konseling Islam dan masih banyak kursi yang kosong. Karena saya terlambat, akhirnya saya ambil yang non reguler angkatan 2013-2014, dan ternyata sangat-sangat membantu karena kuliahnya hanya hari Jumat dan Sabtu saja. Dan Masya Allah, saya berpikir lagi, kalau seumpama saya tidak berkuliah di IAIN Purwokerto dan khususnya tidak mengambil di Fakultas Dakwah, mungkin juga saya belum masuk ke aksi Indosiar 2014 waktu itu. Dan ada beberapa masukan, dan tidak hanya beberapa, memang banyak sekali bimbingan arahan khususnya dari para dosen Fakultas Dakwah dalam materi saya sewaktu saya di Indosiar. Bahkan ada salah satu guru besar kita, Allah yarham al-mahfurlah, Romo Kiai Hariri Sofa, itu sampai belum menyempatkan mengetik tema materi pengajian lewat SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, baru ada BBM, dan beliau tidak kagungan BBM, dan beliau ngetik tema materi pengajian untuk saya ceramahkan di aksi Indosiar lewat SMS. Dan Masya Allah, begitu luar biasa dari dosen-dosen khususnya bimbingan konseling Islam selalu memberikan pengarahan kepada saya. Maka pada intinya saya pun berangkat dari keluarga yang sederhana. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara, bahkan saya pun orang kampung, malah saya seorang pangon kambing alias pengembala pedus.
Wedus saya 43 lanang kabeh sing wadon mung tok. Setiap mahasiswa pasti punya cerita, berangkat dari jiwa-jiwa yang memang punya semangat luar biasa tentunya. Dan betul dosen-dosen dari Fakultas Dakwah bilang, walaupun saya ibaratnya kuliah dengan biaya dari saya sendiri, tapi tentunya orang tua kita sangat mengharapkan bahwa anaknya bisa lulus menjadi seorang sarjana. Namun yang jadi pertanyaan zaman sekarang adalah banyak sarjana menganggur, bahkan kerja tidak sesuai dengan prodinya ataupun tidak sesuai dengan cita-citanya. Tapi yang terpenting adalah sarjana, orang-orang yang bisa manfaat untuk lingkungan sekitarnya dan keluarganya. Jadi saya hanya titip pesan kepada teman-teman sekalian bahwa apapun prodi Anda sekarang, bila memang ada suatu peluang, bisa Anda memulai, bukan hanya sekedar mengikuti, tapi Anda bisa memulai, bahkan mungkin menciptakan sesuatu hal yang bisa diikuti oleh orang banyak tentunya dengan hal yang kebaikan. Saya kutip dari suatu hadis bahwa Kanjeng Nabi mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadilah manusia yang semangat untuk hal-hal yang bermanfaat, hal yang positif. Wasta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah, dan wala ta'jiz, dan jangan malas. Mungkin zaman sekarang kita usaha bisa lewat online, bahkan sambil rebahan pun kita bisa menghasilkan duit. Tapi memang orang malas itu tidak berdosa, tidak salah memang orang malas. Tapi lembarak, lemburu, kedadar, kedodor, pelompang, pelompong, nyepet-nyepeti mata. Lembarak, lemburu, kayak gombalan telesan kotor, nyepet-nyepeti mata itu aja sudah nyebeli, jadi beban negara, beban keluarga. Tapi seorang sarjana tidak hanya sekedar mengikuti, tapi mudah-mudahan bisa menciptakan sesuatu hal yang positif agar bisa diikuti oleh orang banyak. Saya pun masih harus banyak belajar dari para dosen kita, khususnya di Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan walaupun kita sudah lulus sarjana, kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Pastilah Bapak Ibu dosen kersa memberikan pengarahan kepada kami, walaupun kita sudah menjadi alumni, tapi kita tetap memohon arahan dan bimbingan agar betul-betul kita bisa bermanfaat. Mungkin karena saya mengapunten sangat hari ini juga terlambat, ada sesuatu hal yang memang harus saya kerjakan. Harusnya hari ini saya sudah ngisi pengajian di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Pemalang. Tapi tadi saya mohon supaya agak digeser waktunya. Alhamdulillah mau menggeser habis zuhur nanti. Jadi banyak yang memang harus saya korbankan, karena ini adalah suatu perjuangan, jadi memang harus berkorban. Maka kita saling berkorban dan saling berjuang. Alhamdulillah hasilnya kita sekarang sudah lulus S1. Maka sarjana Fakultas Dakwah tidak hanya baik tapi yang bermartabat, tidak hanya sekedar hebat tapi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.